Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan sore bagi yang menontonnya. Dan salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fandi. NIM 2124 10349 dari Prodi Teknologi Informasi Fasilkom Universitas Jember angkatan 2021 yang di sini akan mendefinisi suatu database atau menganalisis database dan sebuah IRD ya. Oke, yang pertama-tama di sini sudah disediakan studi kasus dari tugas saya. Yang pertama ini dapat kita lihat ini adalah sebuah studi kasus bengkel atau sebuah service ya. Karena di sini sudah dapat disediakan lampiran foto struknya. Oke. Yang pertama di sini kita langsung saja untuk menentukan entity-nya teman-teman. Oke. Langsung saja ya, kita dapat menganalisisnya entity dari sini. Yang pertama itu dapat kita lihat di sini ada Honda Jaya Raya, mungkin ini adalah sebuah bengkelnya ya. Langsung saja kita masukkan di sini adalah bengkelnya. Nah, dalam bengkel ini kita masukkan saja ya, atributnya apa saja. Dan di sini dalam board ini, lampiran struktur ini dapat kita lihat bahwa bengkel terdiri dari nama, kode ya. Ada nama bengkel ya. Dan ada kode bengkel. Kemudian ada alamat bengkel. Kemudian ada nomor telepon. Sudah. Nah, kemudian kita tambahkan entity lagi, entity yang kedua, yaitu mekanik ya. Karena di situ ada mekanik. Nah, mekanik ini apa atributnya? Di sini ada kode ya, ada kode mekaniknya dan juga ada nama. Jadi ini ID MKN. Terus di sini ada nama MKN. Kemudian kita lagi entity-nya, yaitu yang kedua dapat kita lihat yaitu motor ya, motor yang akan diservis. Ada nomor polisi, nomor pol saja ya, kita singkat. Nomor pol. Kemudian ada warna. Dan di sini dapat lagi entity yaitu parts ya. Nah, dalam part ini terdapat sebuah atribut yaitu kode ya, kode parts-nya. Terus ada nama parts-nya. Terus ada harganya. Nah, misalnya itu. Nah, yang tadi itu menurut saya mungkin entity-nya adalah pembelian ya. Nah, pembelian ini yang pertama adalah ID pembelian. Kemudian di sini ada nomor faktur ya, nomor fakturnya itu. Kemudian ada tanggal. Terus ada parts-nya ya, yang dibeli atau yang diservis. Nama parts-nya. Kemudian ada nomor polisi, nomornya motornya ya, tanggal, nomor pol. Kemudian kita langsung saja masukkan yaitu harga parts-nya. Kemudian kita masukkan kuantumnya, ada diskon, kita masukkan diskon, dan kita masukkan lagi yaitu adalah yang terakhir adalah total harga. Oke, sudah tertera ya di sini ya. Ada ID pembeli, nomor faktur, tanggal, nomor pos, harga, kuantum, diskon, dan total harga ya. Sudah semua.
Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memasukkan 5 entity. Ini termasuk dalam entity. Nah, dengan sambil kita mengisi ini ya, apa yang menjadi atributnya. Oke, yang pertama bengkel. Kenapa saya menamainya? Maksud saya memasukkan dia dalam entity karena bengkel ini kan akan terjadi sebuah proses transaksi itu dalam bengkel tersebut. Jadi kita harus perlu mencatatnya dalam data gitu. Jadi bengkel ini merupakan suatu pusatnya terjadinya sebuah data tersebut menjadi transaksinya data. Oke. Yang kedua mungkin ada mekanik ya. Nah, mekanik tersebut itu kenapa saya jadikan sebuah entity. Nah, jika kita logikakan maka bengkel kan terdapat banyak pegawai. Nah, dalam pegawai tersebut mungkin kita tidak bisa menjadikan dia jadi satu atau memotokkannya dengan cara biasa. Jadi kita harus mendatanya untuk menjadikan sebuah entity agar dalam pencatatan pegawai tersebut dalam pembagian sebuah gaji atau apapun itu kita dapat gampang dalam pengolahannya. Dan yang ketiga itu ada motor ya. Nah, kenapa motor ini saya jadikan entity? Karena motor ini menjadi suatu proses yang harus dicatat karena dalam motor itu harus berbeda-beda kan. Dan dalam faktor ini sendiri juga terdapat dijelaskan bahwa motor tersebut harus dicatat dan harus dijelaskan dalam sistem ini atau faktor ini. Kemudian ada parts ya. Nah, parts sendiri ini seharusnya parts ini masuk dalam motor ya, masuk dalam atribut motor. Tapi karena parts ini dapat terjadi suatu redundant atau multi value, maka kita harus sendirikan part ini menjadi sebuah entity baru agar tidak terjadinya multi value dalam pengolahan data tersebut. Seperti itu. Ini kita inisiatif saja untuk seperti ini. Ya. Yang terakhir adalah pembeliannya. Nah, pembelian ini merupakan sebuah entity yang terpenting ya, karena terjadinya sebuah proses yang harus dicatat itu terdapat dalam pembelian ini. Karena jika pembelian ini tidak menjadi entity, maka dia akan maka proses bisnisnya dia akan berjalan lancar ya dalam pembagiannya. Seperti itu. Dan untuk motor, nah, ya, kita isi dulu ini. Untuk warna ini biru, Supra X tahun 2005. Oke, patch ini pada patch ada ya 20 W 50 1000 cc. Ini top 1 1000 cc. Harganya itu 27.000. Di sini ada soft 01, terus ada engine tune up. Oke, 25.000. Ya, maaf, tipe saya jadi kesalahan. 25.000 sudah. Oke, sampai kita di pembelian terlebih dahulu. Ini ada ID dan misalkan ID 1, ID 02. Oke, nomor faktur itu 05 10 3214. Untuk tanggalnya 25 10 2005. Ini untuk nama parts kita copy dulu ya. Ini yang ini. Bisa. Oke, untuk nomor polisi.
Itu nggak bisa ya ini, mohon maaf. Harga, jadi sudah dijelaskan ya, artinya berapa? 27 250. Nah, ditambahnya 2 ya. 1. Diskonnya itu 1000. 2000. Oke. Harga. Karena ini sudah di diskon ya, mungkin harganya 20.000. 23.000. Oke. Nah, kita akan lihat dulu untuk ya, identifikasi itu apa saja. Oke, yang pertama itu entity, multi value, attribute, dan itu sudah. Kemudian catat atributnya termasuk identity yang ada. Oke, tentang primary, relation. Baik. Oke. Nah, ini saya akan jelaskan ya. Misalnya kayak sebuah mekanik ini kan kita bisa tambahkan sebuah atribut seperti alamat atau nomor telepon ya. Nah, tapi jika kita masukkan atribut tersebut, maka atribut itu tidak penting dimasukkan gitu loh. Jadi daripada kita membuang-buang sebuah tabel atau sebuah kayak rancangan IRD tersebut, kita tidak perlu memasukkan atribut yang tidak penting. Jadi kayak nomor alamat itu kan jika kita hubungkan dengan apa ya, kayak pembelian gitu ya. Kita nggak mungkin kan tanya untuk alamatnya mekaniknya ini. Mungkin kita lebih tanya ke sebuah bengkelnya. Jadi kita lebih ke persepsi aja, untuk bengkel tersebut lebih penting atributnya gitu. Kita masukkan yang penting-penting saja. Kemudian untuk redundant atributnya itu sudah kita jelaskan di parts ini ya. Karena parts ini jika parts ini termasuk dalam redundant multi value ya. Jika kita tidak mensendirikannya gitu, parts-partsnya ini, makanya terdapat kode-kode tersebut dan pembelian. Oke. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi yaitu primary key, foreign key, dan secondary key-nya mungkin ya. Nah, dalam bengkel ini terdapat primary key-nya ya. Ya, primary key-nya itu terdapat pada kode ini ya, kode bengkel. Jadi jika kita logikakan itu banyak bengkel ya, banyak bengkel. Nah, dan namanya sama ya. Nah, kita kan pasti bingung. Tapi jika bengkel tersebut mempunyai sebuah kode, maka kode tersebut akan menjadi suatu primary key gitu. Kunci utama bahwa dia berdiri sendiri gitu. Sebuah entity gitu, sebuah pusatnya gitu. Untuk mekanik juga ada. Mungkin kita beri warna saja ya. Untuk primary key-nya kita beri warna kuning. Ini juga ID itu termasuk karena nama bisa sama ya. Nama bisa sama dan ID mekanik tidak mungkin sama. Untuk nomor polisi juga, nomor polisi juga termasuk dalam primary key. Dan untuk parts juga, kode parts termasuk ya, kode parts itu. Dan untuk pembelian ini, nah di sini itu primary key-nya adalah ID pembeli. Dan dalam sebuah entity itu harus terdapat primary key-nya ya, akan menjadi suatu kunci utamanya. Dan untuk lainnya ini mungkin bisa menjadi secondary key-nya. Oh ya, juga ada foreign key-nya ya di dalam pembelian ini, yang warna biru. Nama part dan nomor pol ini termasuk dalam apa ya? Termasuk dalam foreign key. Mengapa? Karena dia diambil dari primary key yang lain gitu loh. Di bagian yang lain. Nomor pol ini kan termasuk primary key ya di sini. Nah, maka dia kan menjadi sebuah foreign key di sini. Mungkin kalau nama part ini mungkin juga bisa ya. Atau menjadikan foreign key karena dia juga diambil dari entity lain. Nah, mungkin saya bisa memberi alasan ya kenapa saya menambahkan sebuah ID pembeli dalam entity pembelian. Nah, kenapa saya menambahkan ID pembelian? Nah, jika kita hanya berpacu ke dalam nomor faktur atau nomor plat ya. Nah, maka misalnya terjadi seperti ini. Nah, dalam sebuah studi kasusnya itu nomor fakturnya adalah 05 ya, 05 ini. Nah, tapi pembeliannya itu membeli bukan membeli dua, mungkin menservis dua bagian dalam sepeda motor tersebut. Nah,
maka sepeda motor tersebut kan akan sama kan dia, nomor plat itu sama. Maka jika kita tidak ada ID pembeli ini, akan menjadi sebuah redundant yang mengabaikan multi value dalam pengolahan datanya dan akan menjadi sebuah berantakan gitu. Maka dari itu saya mendapatkan sebuah atribut baru yaitu ID pembelian yang tidak disertakan dalam faktur tersebut. Untuk pasnya sendiri mungkin sudah sama semua ya. Oke. Kemudian kita akan mengidentifikasi yaitu relationship ya. Relationship-nya sama entity ya sepertinya. Ya, kita mengidentifikasi yaitu relationship sama entity. Oke. Yang pertama itu mungkin saya di sini akan merelationshipkan bengkel dengan pembelian. Nah, kenapa saya mengidentifikasi bengkel dengan pembelian? Mungkin kita kontrol A di sini. Terus kita taruh sini ya. Nah, pembelian. Terus ini kita pakai juga. Sebentar. Ini mana ini bagiannya? Saya taruh mana? Saya taruh sini. Sini bengkel ya. Ini saja ya. Biar cepat. Sudah nafas, oke sudah. Motor ya. Motor belum ya? Oke, sudah ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kita kerjakan saja ini. Nah, yang pertama itu saya akan menyambungkan ya, yaitu kita pakai unit. Nah, yang ini. Nah, ini dia membeli ya. Kemudian ada ini ya, kode bengkel dengan nama mekanik. Terus nomor polling dengan kode parts, terus ini. Nah, terus ini begini. Nah, yang pertama itu dari nama bengkel ke ini pembeliannya. Kenapa? Karena dalam proses bengkelnya itu terjadi sebuah relationship, yaitu bengkel ini banyak apa ya, terjadinya sebuah posisi presiden itu di pembelian ini. Karena pembelian itu banyak dan terjadi dalam bengkel tersebut. Jadi ini adalah one to many ya, karena satu bengkel dan banyak apa ya, proses pembelian one to M ya. Kemudian di mekanik ini juga yaitu one to many, karena kenapa? Karena hubungannya itu dalam setiap bengkel logikanya itu terdapat sebuah banyak pegawai ya, mekanikal. Oke. Terus untuk kode part dengan relationship ini pembelian nomor faktur ini ya, ini termasuk dalam relationship karena dia itu hubungannya itu ini di bagian ini nama partnya itu termasuk dalam pembelian di total di fakturnya. Dia termasuk dalam pembelian itu one to many sepertinya ya, karena dia bisa melakukan suatu pembelian dalam banyak parts gitu loh. Kemudian di kode pas ini one to many juga sepeda motor dengan parts, karena sepeda motor hubungannya dengan beberapa yang diservis ya, seperti itu. Terus kemudian di sini dapat kita jelaskan yaitu terdapat motor dengan apa ini, dengan pembelian ya, hubungannya itu ya ini di nomor pol. Nah, maka dia terdapat sebuah dalam CP itu nomor pol. Berarti satu servis, satu motor itu bisa banyak servis ya, bisa banyak pembelian, maka dia bantu media. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, cara mengidentifikasi ini berhubungan atau tidaknya lebih gampangnya itu tidak seperti ini. Ada cara lainnya seperti ini ya. Sebentar, ini saya X dulu mungkin saya akan membuat tabel baru ya di sini. Dan mohon maaf, ini layarnya nggak apa-apa ya. Sini kita buat yaitu entity pertama itu bengkel ya. Kemudian ada mekanik, ada motor, ada parts, ada pembelian. Di sini juga ada ya, bengkel, mekanik,
motor pas pembelian. Oke, bentar ya. Waduh, nggak bisa nih ya. Jadi satu. Oh iya, ini kan gini ini. Nah, kita kasih warna lagi. Oke. Nah, yang pertama kita cek ya, bengkel dengan mekanik hubungannya apa? Nah, pasti kan dalam bengkel itu ada dapat sebuah mekanikal itu ya hubungannya dalam pengerjaannya dalam suatu pembelian, maka mereka coba kembali dalam suatu bengkel, maka kita beri dia tanda ya, yaitu tanda merah. Nah, motor dengan bengkel pasti ada ya. Motor dengan bengkel itu, kalau motor dengan bengkel itu mungkin sepertinya kalau dilihat dari gambar saya tadi tidak ada ya motor dengan bengkel. Kalau untuk pas sendiri itu dengan bengkel ada, karena yang servis itu bengkelnya ya, yang menjual lah ibaratnya. Dan untuk pembelian ini tentu saja ada, karena proses transaksi bisnisnya terjadi dalam suatu bengkel. Nah, kemudian mekanik dengan bengkel ada ya, ini sudah. Langsung ketika mekanik ke motor ada, karena mekanik yang melakukannya. Oh, tadi belum saya kasih ya, mekanik dengan motor belum saya hubungkan, mohon maaf. Terus di sini mekanik dengan parts ya, pastinya ada, karena dia yang servisnya ya. Oh, sama ini. Nah, mekanik dengan pembelian. Untuk mekanik sendiri mungkin tidak perlu kita masukkan dalam pembelian ya. Dia tidak terlalu ada hubungannya, karena yang dihubungkan mungkin lebih ke ID pembeliannya ya. Seperti itu. Dan untuk motor dengan pembelian mungkin ada, karena sebagai suatu atribut yang multi value ya, atau sebagai pembeda. Ini belum ya, mohon maaf, ini salah. Kita ulangi. Ini belum sampai pembeliannya, ini pembeliannya nggak ada. Ini. Enggak, saya belum tambahkan pembeliannya tadi. Nah, seperti ini. Saya beri warna abu-abu. Nah, untuk mekanik itu beri warna merah. Nah, mekanik yang itu tidak, ini merah, pembelian iya, yang saya jelaskan tadi. Terus ada mekanik dengan motor iya, ada hubungannya, mekanik dengan parts iya juga ya, mekanik dengan pasnya. Pembelian tidak ada. Motor dengan parts itu ada, karena motor itu kan bagian mana yang harus diservisnya itu. Motor dengan pembelian ada. Terus untuk pas dengan pembelian, mungkin ada ya. Ya ada lah pastinya, karena dalam situ sudah jelaskan gitu, yang harus dicatat itu apa. Mungkin seperti ini ya cara menentukan relationship-nya dari hubungan-hubungan tadi yang saya jelaskan. Ini dia. Seperti ini teman-teman. Tadi yang harus ditambahkan itu yang mana? Unitnya itu. Ini ya. Mekanik ini juga berhubungan dengan motornya, karena dia juga pengoperasiannya. Dan untuk mekanik dengan motor ini bantu main ya, sama bantu main. Untuk pembelian mungkin pembelian dengan kode parts, karena pas juga beberapa pas itu diservis dalam pembelian, itu pembelian dia sama bantu. Mungkin seperti itu ya, identifikasi atau menganalisis dari buat atau dari sebuah studi kasus bengkel. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.